jadi satu. Komoditi tebu yang ada di Indonesia merupakan satu, bahwa menjadi satu perusahaan terdiri dari beberapa perusahaan. Nah, jadi itu gambaran dari perusahaan yang saat ini. Untuk teknisnya nanti adik-adik dengan ibu nanti akan dipandu oleh Ibu Loviana yang merupakan koordinator Puslit, pusat penelitian yang di klaster 1. Nanti juga di lapangan ada Pak Ibun Anggia, manajer tanaman Rayon Semayang B. Jadi nanti teknik lapangan di sana. Mengingat adik-adik juga belum pernah tuh di kampus ada ya pelajaran mengenai tebu. Satu NKSO PT Sinergi Gula Nusantara. Kondisi kita sangat bersahabat, saya bilang begitu ya, dengan diiringi hujan rintik-rintik. Saya harap kita mendapatkan view kebunnya begitu, karena di kebun itu kita tidak tahu kapan hujan, kapan waktu terang. Tadi kita juga disambut dengan hujan rintik-rintik di kebun Semayang. Sekarang kita berada di kebun Semayang Rayon B, DP 6 ya Pak ya, dulu DP 7 ya. Di sini saya perkenalkan, saya Loviana Magda Hasibuan, koordinator Puslit Klaster Sumatera 1. Di samping kiri saya Ibu Deliana Telaung Banua, manajer Puslit Klaster 1. Di samping kanan saya, ini tuan rumah yang kita berada di lokasinya, yaitu Bapak Manajer Rayon B Sungai Semayang. Samping kanan yang punya tapi ini sekarang ini yang terjadi cucinya itu baru 15%. Racun satunya 15%, racun 2 yang 15%, racun 3 yang terlalu tinggi. Tetapi racun 3 ini pun bukan murni racun 3, yang terjadi racun 5. Makanya kita ditetapkan untuk meningkatkan produksi mungkin di 25-26 nanti, 2025 kita mungkin bisa berjuang untuk mendapatkan hasil yang bagus, tapi puncaknya nanti di 2026-2027. Nah, dari itu juga pemerintah juga kan mengoptimalkan nanti di 2028. Nah, dari itu juga pemerintah juga kan mengoptimalkan nanti di 2028 untuk swasembada kita. Ya, kita bersyukur juga kan yang melakukan impor itu ketangkap kan, itu kan. Makanya mudah-mudahan proses gula ini lebih ternilai lagi, karena pada biasanya pada saat pasca panen di Jawa dan di sini itu mereka melakukan. Jadi harga gula yang harus ditetapkan misalnya 15.000 ke atas, sementara harga pokok kita aja sudah mencapai 30.000-an. Artinya kalau ini bisa berlanjut, kalau dulu zamannya Soeharto itu harga gula itu 3 kali dari harga bahan pokok. Kalau sekarang kan sama, harga beras 15.000, harga gulanya 15.000. Tapi kalau sama-sama 1 kilo, satu hari beras bisa habis 1 kilo. Tapi kalau gula kan bisa 1 minggu, bisa juga 1 bulan kan gitu kan. Kalau dulu zaman Soeharto misalnya harga beras 15.000, kemungkinan besar dia harga gulanya itu 30.000. Karena gula ini kan nggak terlalu banyak untuk dikonsumsi setiap harinya, tapi kan kalau gula kalau beras, minyak makan gitu kan. Ya, ini kita letakkan begini dan ini kita balik begini. Nah, ini biasanya
setiap juringan nanti kita isi dengan cara sistem begini. Kenapa harus dibalik? Coba ada yang tahu? Supaya padat untuk tunasnya. Masih kurang? Ayo. Mana tahu ada yang tahu? Nggak apa-apa salah. Nggak apa-apa salah. Nggak apa-apa salah. Yang penting dijawab dulu biar supaya kita nggak gagal paham. Kenapa dibalik? Apanya itu? Tunasnya. Biar apa? Ini ada 91 loh, cuma satu yang berani tadi ya. Yang satu tempat halau. Oke ya, gini ya. Kenapa ini harus dibalik? Ini kan pangkal dan ini pucuk. Biar supaya pertumbuhannya apabila ini yang pangkal ini dia agak lebih lama dibandingkan dengan yang pucuk. Jadi bisa aja yang tumbuh duluan yang di pucuk ini baru nanti misalnya ini tumbuh 1 minggu, ini mungkin 2 minggu baru tumbuh. Makanya harus kita balik. Kalau dua-dua di bawah, ini kan bakalan lama tumbuhnya. Jadi kalau ini nanti bisa dia pertumbuhannya itu bisa merata. Nah, sistemnya itu ada nanti yang jenis paritas misalnya PS, dia ada namanya nanti sistem lonjoran tapi dia pakai 50 meter. Sistem tanamnya begini dia. Jadi kita nanam itu tergantung paritasnya. Kalau ini namanya paritas bibit 134. Ini nanamnya dia memang harus double row. Tetapi kalau dia PS dia sistem tanamnya bisa kita pakai overlap 50. Dengan menggunakan overlap 50 aja. Karena apa? Paritas bibit 134 itu jumlah anakannya paling banyak dalam satu mata tunas. Satu mata tunas ini itu hanya 7 anakan. Tetapi kalau PS itu paling sedikit 7 anakannya, bisa sampai 12 sampai 15 anakan dalam satu mata tunas. Makanya kita berani sistem, namanya kalau kita bilang di sini sistem ranting. Tapi kalau ini kita harus tetap wajib kita pakai overlap double row, overlap 100. Dan ada juga yang dibilang Pak Berto tadi potong ya sistem. Kita ini biasanya kita lakukan sebelum dimasukkan juring, kita lakukan penglentekan dan sekalian seleksi bibitnya. Ini lagi cepat. Ini lagi. Nah, ini biasa kita lakukan potong stek luar namanya. Ini kita lakukan sebelum memasukkan juringan, kita potong stek luar sekalian seleksi bibitnya. Nah, sistem tanamnya begini, yang lonjoran pun nanti itu sistemnya dia langsung bisa dicincang pakai parang langsung. Kalau ini kita stek luar, baru nanti disusun dengan posisi begini. Tapi kalau paritas yang PS tadi bisa segini aja, 50, ini. Jadi kalau PS itu bisa 8.000 batang, kalau bibit 134 dia wajib 10 sampai 12.000 batang. Makanya lebih banyak. Ada yang udah paham? Itu di Jawa sistem tegalan dia bekas sawah karena jadi Terima kami di sini dengan penerimaan yang sangat baik, diberikan konsumsi, terus pertanyaan-pertanyaan dari kami tadi sudah lumayan terjawab semua. Terima kasih sudah meluangkan waktunya. Baik Kak, mungkin itu kesan mewakili dari mahasiswa. Selanjutnya saya persilakan pihak Ubud untuk closing statement-nya. Terakhir. baik, terima kasih. Terima kasih kami terhadap adik-adik kami yang lagi menjalani kuliah di Fakultas Pertanian.
inilah kami di lapangan. Baik buruknya kami di sini ya sedikit banyaknya bisa membantu kalian untuk bagaimana membuat komoditi tanaman tebu ini menjadi varietas yang unggul dan protes yang tinggi, dan supaya nanti ke depannya mungkin adik-adik kami ini juga yang menggantikan kami bagaimana bisa menciptakan nanti protes yang lebih maksimal lagi. Kami di sini sebagai perwakilan dari Kebun Teh Semayang mengucapkan banyak terima kasih terhadap adik-adik kami yang mau belajar tentang tanaman tebu, yang biasanya hanya melihat keunggulan tanaman sawit. Tanaman tebu ini hanya dibelakangkan atau disampingkan, tetapi alhamdulillah sekarang sudah ada pendidikan terkait tentang tanaman tebu sendiri ya. Berapa SKS? 3. Oh, 3 udahan ya. Langsung 3 SKS ya. Jadi inilah kami ya, kami cuma bisa menerima apa adanya ya terkait ucapan dan perkataan ataupun jawaban yang kami berikan tadi mungkin bisa masuk di hati, ataupun yang kurang berkenan bisa aja nanti hubungin kami. Kalaupun ada yang kurang-kurang jelas, kami monggo kami persilahkan untuk bisa, dan kami tetap bersedia untuk menjawabnya. Demikian, terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi